Kemudian, nah ini yang saya kelewat ya, modifikasi batang begitu. Oke, saya susulkan ya di pertemuan ini. Jadi untuk modifikasi batang itu ada beberapa sub ya, sub yang itu membedakan dengan sub yang lain. Jadi yang pertama adalah batang yang berada di atas permukaan tanah ya. Jadi batang itu tetap itu adalah batang tapi dia termodifikasi. Jadi tidak seperti batang pada umumnya yang kita lihat batang itu ya ukurannya panjang, tegak seperti itu ya. Nah, ini ada kondisi tertentu yang memang itu adalah batang tetapi mengalami modifikasi ya. Jadi yang pertama itu adalah batang yang tereduksi menjadi lempengan ya. Mungkin di antara kita saat ini pun itu pasti masih bingung. Sebetulnya kalau kita melihat wortel ya, wortel itu tuh sebetulnya apanya? Tumbuhan wortel sih kan gitu ya pertanyaannya ya. Apakah itu adalah akarnya, apakah itu batangnya, ataukah daunnya? Nah ini jangan sampai kita keliru mengidentifikasi bagian apa sih yang akan kita gunakan sebagai sumber pangan, apakah daunnya, apakah batangnya, apakah ada akarnya. Jadi kita di sini lihat bahwasanya wortel itu tipe dari batangnya itu sudah mengalami modifikasi ya. Modifikasinya itu dia tereduksi. Jadi jangan berpikir kalau batang wortel itu yang wortelnya itu bukan ya. Jadi batang itu dia tereduksi ya menjadi lempengan dis yang ada di atas permukaan tanah ya. Nah ini yang bentuknya bulat ya, melingkar dan warnanya masih ada hijau-hijaunya. Nah, itu adalah batang yang tereduksi dan itu adalah batang pada wortel. Kemudian ada lagi modifikasi batang tegak. Jadi batang yang kuat dan tegak lurus di atas permukaan tanah. Nah, ini contohnya saya ambil adalah jagung ya. Kemudian ada batang yang merayap gitu. Jadi batang yang merayap ini semuanya ada di atas permukaan tanah ya. Yang itu muncul seadanya nodus ya. Ini seperti stroberi gitu. Kemudian ada batang yang memanjat ya. Jadi batang yang memanjat ini ada dua tipe ya, yang tentunya bisa dilihat bahwasanya dalam perbedaannya sebetulnya tidak terlalu jauh ya, sama-sama dia ada di atas permukaan tanah, tapi yang satunya itu dia merayap ya, artinya dia mengikuti permukaan tanah tersebut, tetapi yang satunya itu di bagian ujungnya itu dia tegak ke atas ya. Jadi ada istilah prostrat atau prokumben, yang satunya dekumben ya. Jadi kalau prostrat ini dia itu secara menyeluruh ada di permukaan tanah ya. Contohnya pada tanaman evolvulus ya, evolvulus. Jadi hampir kayak bunga telang ya, tapi ini bukan bunga telang. Jadi dia warnanya biru seperti itu. Kemudian ada tipe dekumben ya. Dekumben ini dia sama seperti yang pertama, tetapi di bagian ujungnya tuh tegak ke atas ya. Kalau ini tentunya kalian nggak asing ya dengan portulaka. Nah itu, jadi meskipun merayap, memanjat ya, tetapi dia di bagian ujungnya itu dia menuju ke atas atau tegak ke atas. Nah ini kalau modifikasi batang yang berada di atas permukaan tanah. Nah, kemudian ada modifikasi lagi ya, yang sub kedua, modifikasi batang dari sub aerial ya. Jadi sub aerial ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada batang pelari ya, runner. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya. Artinya batang itu tumbuh menyebar di permukaan tanah ya. Jadi kalau kalian pernah melihat rumput seperti ini ya, jadi ini bukan gandeng, bukan. Maksudnya ini adalah memang tipe batangnya yang dia itu seperti berkejar-kejaran ya. Kemudian ada stolon ya, stolon ini pada tumbuhan stroberi ya. Jadi saya sambil contoh ada stroberi liar di sini yang memang batangnya tuh bercabang-cabang kecil ya, dan berkumpul dan serta tumbuh ke segala arah ya. Kemudian ada tipe batang saker ya. Tipe batang saker ini di mana batang utama yang tumbuh secara horizontal di atas tanah dan cabang-cabang tumbuh sama besar. Jadi sama besar ya. Misalkan seperti mint gitu ya.
Jadi sebetulnya kalau kita di kampus kita itu kan kayaknya ada tuh ya tempat, Ibu Erna paham nih ya, ada tempat wadah bunga ya yang ditempel di dinding itu bisa dibuat apa namanya bibit mint. Jadi coba diusulkan ya, karena kan tentunya mint ini kalian yang ikut lomba kan juga diikutkan ya atau dimasukkan ke situ gitu, karena memang mint ini bagus banget ya untuk kesehatan. Jadi kita nanamnya yang simpel-simpel tapi berbobot gitu ya, karena kalau yang simpel-simpel kan tentunya tidak makan tempat ya, bisa dalam wadah yang kecil gitu. Kemudian ada tipe offset ya, tipe offset tuh kayak roset, jadi batangnya itu dia numpuk-numpuk ya. Ini biasanya ada sih ya yang memang kalau di lahan yang terbuka begitu ya, tetapi memang kebanyakan juga ada di area yang permukaannya basah gitu ya. Misalkan seperti eceng gondok. Nah, itu kan kalau diamati batangnya itu seperti numpuk-numpuk begitu ya. Kalau yang sudah dibahas sebelumnya itu kan yang roset daun ya. Roset daun itu kan dia daunnya yang seperti bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau offset pada modifikasi batang ini itu yang batangnya yang bertumpuk-tumpuk. Jadi seolah-olah dalam satu tanaman itu batangnya banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, modifikasi batang di bawah permukaan tanah ya. Jadi ada istilah umbi, ada istilah rhizome. Nah, ini yang saya teringat tadi begitu ya. Karena nanti ada beberapa sampel yang memang harus diambil dari rimpang ya atau rhizome. Jangan sampai kita salah lagi dalam mengidentifikasi rhizome gitu ya. Ada yang bilang rhizome itu adalah akar ya. Ada yang bilang rhizome itu umbi begitu. Padahal umbi sama rhizome itu beda. Kalau umbi atau tuber ya, ini adalah ujung batang yang berada di bawah permukaan tanah tapi membesar gitu ya, batang. Jadi jangan lagi mengatakan apa namanya setiap misalkan ya ada umbi jalar ya, ada umbi batang. Nah, itu sebetulnya sudah bisa diidentifikasi dari namanya begitu ya. Nah, kalau pada yang saya contohkan ini adalah jenis umbi kentang ya atau Solanum tuberosum. Di sini ada yang namanya sisik daun gitu ya. Kemudian ada yang namanya tunas axiller, kemudian ada ujung batang, ada kuncup. Kalau yang tunas axiller yang ini nantinya ketika kalian menanam kentang atau dibiarkan deh dalam waktu yang lama itu kan lama-lama akan tumbuh ya. Nah, itu ada tunas axiller yang nantinya akan tumbuh menjadi cabang dan daun ya. Nah, sedangkan kuncup ini yang nantinya akan tumbuh ke atas begitu ya. Kemudian rhizome itu beda dengan umbi ya. Jadi rhizome itu adalah batang yang berdaging dan tumbuhnya horizontal ke bawah ya, horizontal di bawah permukaan tanah. Ada yang namanya nodus, ada yang namanya internodus. Jadi kayak ada selang-selingnya itu ya, kelihatan ya. Nah, ini ya, inilah nodus gitu kan. Nah, kemudian ada sisik-sisik daun. Memang sisik daun ini akan nampak ketika baru dipanen ya. Tapi kalau sudah ada di pasar ya itu kan sudah dibersihkan ya. Apalagi kalau yang pasarnya pasar mall gitu ya, udah dibersihkan banget sampai putih gitu ya, karena memang sortasinya bagus gitu. Tapi kalau yang baru diambil dari panen itu masih kelihatan ya, ada kayak apa namanya sisik-sisik daun. Itu adalah apa namanya kalau misalkan itu ditanam itu akan nantinya tumbuh menjadi daun baru seperti itu. Nah, di sini yang paling banyak yang menghasilkan rhizome yang itu merupakan adalah modifikasi batang ya dari kelas Zygiberaceae ya. Contohnya jahe, kunyit ya, ganyong dan lain-lain. Pokoknya yang memang masuk ke dalam keluarga rimpang-rimpangan ya. Rimpang-rimpangan berarti bukan berarti rimpang mainan ya. Rimpang-rimpangan itu artinya banyak jumlahnya. Kemudian ada kom, ya kom itu adalah batang yang terkondensasi yang tumbuhnya vertikal, ya vertikal di bawah permukaan tanah. Kalau yang tadi kan horizontal, ya horizontal itu artinya dia tidak tegak lurus ya, dia kayak hampir kayak merayap gitu ya, maksudnya di bawah pas permukaan tanah dan bisa kemana-mana begitu ya. Kalau pada kom ini dia
tegak seperti ini ya, vertikal. Misalkan pada talas gitu ya, sama alokasia. Kalau alokasia ini memang sejenis bunga yang memang dia itu bisa menghasilkan seperti talas seperti ini. Ini juga bisa dilihat ya, ada nodus, ada internodus ya. Jadi kayak ada selang-seling seperti ini, dia kayak berbuku-buku begitu ya. Kemudian ada umbi lapis. Nah, ini udah nggak asing lagi ya. Umbi lapis itu banyak ditemukan pada bawang merah ya. Jadi ini adalah batang yang terduksi dan memiliki lempeng, dikelilingi oleh sisik-sisik. Nah, ini ya yang bertingkat atau yang berlapis-berlapis ini adalah sisik-sisik daun begitu. Yang kemudian nanti akan beberapa muncul akar seperti ini. Jadi kalau semisal nanti dibiarkan di permukaan tanah yang memang itu adalah habitatnya, itu nanti bisa tumbuh menjadi tanaman ya. Nah, biasanya juga daunnya pada umbi lapis itu dia berdaging begitu ya, yang lebih tebal gitu, kayak daun apa? Daun loncang ya, tahu ya daun loncang itu kan dia sifatnya dia tebal. Kalau daun loncang itu daun dari bawang merah pada di bawang putih. Ayo, nah itu coba bisa ditelaah lagi ya. Kalau kita bisa ternyata itu menghasilkan tanaman yang itu diambil dari umbi lapis yang memang ditanam gitu. Oke, itu ya untuk tambahan terkait modifikasi batang. Kemudian saya lanjutkan untuk masuk ke buah ya atau fruitus. Oke. Ini adalah dua organ yang terakhir ya. Jadi insya Allah hari ini saya akan menyampaikan untuk organ buah dan organ biji ya. Jadi buah itu sendiri itu merupakan organ pada tumbuhan berbunga. Jadi kalau nggak ada bunganya ya nggak akan ada buah begitu ya. Kenapa? Karena bakal buahnya ada di bagian bunga itu sendiri. Yang mana organ pada tumbuhan yang berbunga yang itu merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Kalau kalian kemarin sudah saya jelaskan terkait bagian bunga, yang ini ambil bunga lengkap ya, yang ada kepala putiknya, ada tangkai putiknya, dan ada putiknya ya, di mana putiknya ini di dalamnya itu ada yang namanya bakal buah ya, kemudian ada bakal biji begitu, yang nantinya juga bakal buah ini dengan seiring berjalannya waktu ya akan membentuk buah yang sempurna. Kemudian bakal buah itu adalah bagian salah satu bagian dari putik ya. Oke, saya jelaskan tadi ya. Yang di dalamnya itu mengandung sel telur. Jadi kalau berkaitan dengan sel telur berarti ini adalah organ reproduksi pada betina ya, pada bunga betina. Yang kemudian setelah terjadi penyerbukan ya, bakal buah ini akan tumbuh menjadi buah dan bakal bijinya itu akan yang terdapat dalam bakal buah itu akan tumbuh menjadi biji. Nah, biji ini sifatnya dia generatif ya, artinya bisa ditanam. Meskipun ketika ditanam kita nggak bisa menjamin sepenuhnya kualitasnya itu seperti apa yang kita inginkan ya. Kenapa? Karena memang biji ini kan sifatnya dia acak ya kualitasnya begitu. Kita tidak tahu induknya itu nanti akan memberikan sifatnya itu seberapa persen bagus untuk anakannya. Beda kalau itu adalah perkawinan atau penyerbukan yang bersifat bukan penyerbukan ya, reproduksi yang bersifat apa namanya aseksual begitu ya, dengan bantuan manusia. Nah, di sini tidak semuanya buah itu lepas dari bagian-bagian bunga itu ya. Ada bagian-bagian bunga yang ternyata masih menempel, tapi sebetulnya menempel pun tidak mengubah ya, tidak mengubah bentuk dan sifat dari buah itu sendiri. Misalkan yang pertama adalah daun-daun pelindung. Nah, daun-daun pelindung itu tetap ada sampai buah itu masak gitu ya. Misalkan pada jagung ya. Jadi jagung itu sebetulnya adalah buah ya, buah jagung, tapi ada perubahan makna ya, karena kan banyak di antara kita yang menggunakannya juga sebagai sayur gitu ya. Jadi masuklah ke kategori sayuran, padahal sebetulnya jagung itu adalah buah ya. Yang mana kelobotnya ini ya, ini adalah daun pelindung.
Itu adalah bagian dari bunga sebetulnya, tapi ternyata masih dimanfaatkan untuk buah jagung ini sebagai pelindung gitu ya, karena kan memang jagung ini kan banyak disukai hewan-hewan ya, artinya untuk melindungi jangan sampai sebelum masak itu hilang ya atau mengalami kerusakan. Kemudian ada daun-daun kelopak yang memang masih ada sampai buah itu besar ya, seperti buah terong ya. Jadi terong itu pun buah ya. Jadi itu tadi ada perubahan makna, jadi dijadikan sayuran ya gitu dan jambu. Kemudian ada tangkai kepala putik ya. Nah, tangkai kepala putik ini dia tidak gugur atau tidak mengalami reduksi ya pada jagung yang sudah masak sekalipun. Yang ini biasa kita kenal sebagai rambut jagung. Nah, rambut jagung itu apa namanya adalah bagian dari tangkai kepala putik. Kemudian ada kepala putik itu sendiri ya yang memang tidak mengalami reduksi, misalkan pada buah manggis. Nah, ini yang bagian ujungnya ini adalah kepala putik. Kepala putik ini juga sekaligus dapat menunjukkan jumlah daun buahnya. Nih daun buahnya ini yang warna hijau-hijau ini, sama sekaligus ruang ya. Berapa sih jumlah apa namanya buah manggis di dalamnya ini? Tinggal dihitung aja ada berapa kepala putik yang ada, karena itu sebagai penentu sesuai dengan ada yang di dalamnya. Nah, kalau untuk yang jambu ini tadi ya, ini yang jagung, ini yang jambu ya, tangkai kepala putiknya. Nah, kalau yang pada jambu air contohnya ini masih kelihatan nih yang tumbuh di bagian tengahnya ini adalah bagian dari bunga yang disebut sebagai tangkai kepala putik. Kemudian penggolongan buah ya. Ada buah sejati, ada buah semu. Sebentar. Kalau buah sejati itu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja ya dan tidak diselubungi oleh bagian lain atau kita kenal sebagai buah telanjang ya, fructus nudus. Ada pengelompokan lagi nih, ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda, kemudian ada buah sejati majemuk. Kalau yang buah sejati tunggal itu terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah aja begitu. Yang bervariasi ya tergantung jenis tanamannya apa. Jadi ada yang dalam satu buah itu terdiri dari satu biji atau lebih ya. Ada pula yang tersusun satu atau banyak daun buah, banyak ruangan. Contohnya nih, misalkan mangga ya. Jadi mangga ini dalam satu ruang ini hanya ada satu biji saja. Itu. Sedangkan pepaya kita lihat ya, bijinya kan banyak ya dalam satu ruang dengan biji yang banyak gitu. Durian ya, beberapa daun buah ya dengan beberapa ruang. Nah, ini kan terbagi ada beberapa ruang ya dan beberapa biji dalam satu ruang itu. Ya memang semua itu tergantung kualitas dari durian itu ya. Karena bisa jadi kalian beli durian begitu ya, ternyata ruangannya kosong. Nah, itu ya ternyata dalam satu ruang hanya ada satu. Nah, itu memang tergantung dari kualitas durian tersebut. Kemudian buah sejati ganda. Nah, kalau buah sejati ganda itu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah. Kalau ini kan satu ya, serba satu ya, satu bunga dengan satu bakal buah. Sedangkan kalau yang sejati ganda itu satu bunga dengan beberapa bakal buah. Yang dia itu sifatnya bebas satu sama lain. Jadi tidak ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kayak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi meskipun begitu, itu masih dalam satu buah ya. Contohnya seperti serikaya ya atau sirsak. Nah itu ya. Jadi dalam satu buah ini ada bakal buah yang banyak begitu ya. Bisa dilihat nih dari biji-bijinya ini kan bisa dilihat bahkan dalam proses pengambilannya pun sudah mudah gitu ya karena ada ruang masing-masing dari bakal buah tersebut. Kemudian ada buah sejati majemuk ya. Jadi kalau buah sejati majemuk itu buah yang berasal dari bunga majemuk ya, yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah ya. Tapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya itu tampak seperti satu buah saja. Contohnya nanas dan pandan ya. Jadi bisa dilihat di sini dia itu
kelihatannya itu kan banyak banget nih ya bagian-bagiannya, tapi ternyata bakalnya itu satu gitu ya. Jadi bisa dilihat ada kayak semacam pembagian-pembagian begitu. Tapi beda dengan yang ini tadi, yang buah sejati ganda gitu, yang memang bakal buahnya itu banyak. Nah, kemudian untuk buah sejati tunggal tadi ya, itu masih dibedakan lagi ya. Ada buah kering, ada buah berdaging ya. Kalau yang buah kering itu bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit kering. Contohnya seperti padi ya. Jadi padi itu buah ya sebetulnya ya. Kemudian ada kacang tanah. Nah, itu. Nah, kalau yang buah berdaging itu dinding buahnya itu tebal ya. Ada bagian-bagian penyusunnya, ada kulit luar ya, eksokap, ada kulit tengah, mesokap ya, ada kulit dalam, endokap ya. Kalau yang paling luar ya, eksokap, ini lapisannya lebih tipis begitu ya. Ambil contoh misalkan mangga gitu ya, kulitnya kan lebih tipis, kemudian kaku ya, seperti kulit dan permukaannya itu licin. Sedangkan kalau yang kulit tengah, yang warna kuning ini atau kita kenal sebagai dagingnya gitu ya, yang ini lebih tebal ya. Kemudian di dalamnya ada endokap. Endokap ini adalah perbatasan dengan ruang yang mengandung biji gitu ya. Jadi sebelum kita menjumpai biji itu ada lapisan endokap ini ya. Kalau pada mangga mungkin tidak terlalu nampak karena ada serabut-serabutnya ini yang melindungi. Tapi yang kalau mau nampak banget itu pada kelapa. Ya, kadang masih bingung kelapa itu bagian-bagiannya bagaimana sih begitu ya, karena ada bagian sabutnya ya. Nah, ini kemudian bisa dilihat ya bahwasanya ini ada epikap ya, ada mesokap. Nah, kalau mesokapnya mangga itu kan dagingnya ini ya yang dimakan begitu. Tapi kalau kelapa kamu makan dagingnya ya makan sabutnya ini, karena ini adalah mesokap, mesokap dari kelapa. Jadi tidak semuanya buah itu mesokapnya adalah daging gitu. Dilihat dulu mesokap apa begitu. Kalau mesokapnya kelapa ya jangan mau, itu adalah sabut kelapa ya. Ada endokap ya. Endokap ini apa? Yang apa ya? Batok ya, batok kelapanya itu. Nah, itu ya. Nah, ternyata yang kita makan itu kelapanya ini adalah bagian lembaga putih ya, atau albumennya, yang ini nantinya akan tumbuh bakal buahnya itu. Jadi dilihat dulu karakteristik dari buah tersebut, bagian apa yang bisa dimanfaatkan. Tapi sebetulnya kalau manfaatnya bukan hanya untuk pangan ya bisa aja, kayak sabut kelapa ini kan sudah banyak dimanfaatkan untuk kerajinan ya, atau yang lain-lainnya. Jadi tidak harus dimanfaatkan sebagai pangan saja. Oke, nah artinya ada beberapa bagian lagi ya dari buah sejati tunggal kering ini. Namun karena kalau semuanya saya sampaikan dalam waktu-waktu yang singkat itu apa ya, waktunya tentu tidak cukup begitu ya, karena kemarin saya belum memberikan tugas yang sifatnya kelompok. Jadi silahkan dalam kelas apa ya, secara umumnya ya, secara umum aja lah, nggak kelas A, nggak kelas C, pokoknya umum aja, mau kelas khusus AB dan mau kelas reguler, silahkan bentuk ya, bentuk kelompok. Saya pengen dalam satu kelompok itu isinya antara 5 dan 6 saja. Ya, silahkan mau milih sendiri, silahkan mau dipilihkan oleh si pennya, silahkan. Pokoknya saya pengen satu kelompok itu antara 5 sampai 6. Coba ditotal dulu kira-kira itu terbentuk berapa kelompok ya. Kelompoknya ngapain? Melengkapi saja kok dari apa-apa yang masih kosong di slide ini. Nanti silakan tabel-tabelnya ini kalian salin di Word ya, kemudian diurutkan sesuai dengan judul-judulnya. Itu nanti kalian lengkapi. Misalkan di sini ya, buah sejati tunggal kering. Itu ada buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung 1 biji. Jadi ketika masak itu tidak pecah ya bijinya. Nah, itu jenis-jenisnya ada buah padi, ada buah kurung, ada buah keras, ada buah keras bersayap ya. Jadi masing-masing ini silakan kalian cari penjelasannya apa, contohnya pada tanaman apa, dan gambarnya bagaimana.
saya open referensi apapun, mau internet boleh, buku boleh, jurnal boleh, yang jelas nanti di akhir tugas tersebut itu diberikan sumber atau referensinya. Ini untuk yang slide pertama. Yang kedua, tipe yang kedua adalah buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung, bukan hanya yang salah, yang mengandung banyak biji. Kalau tadi itu kan 1 biji ya, kalau yang ini banyak biji. Dan ketika masak itu bisa pecah ambiar ya. Nah, itu kalau kalian pernah lihat jenis tanaman yang bijinya itu ketika terbuka itu langsung jatuh semua. Nah, itu kan ada ya, itu tipe dari biji yang kalau masak itu dia pecah gitu ya. Nah, jenisnya itu ada buah berbelah, buah berbelah itu pun ada beberapa kategori ya, ada berbelah 2, berbelah 3, berbelah 4, berbelah banyak, kemudian ada buah kendaga ya. Buah kendaga itu ada yang 2, 3, 5 dan banyak. Kemudian buah kotak ya, ada buah bumbung, buah polong, kemudian buah lobak atau polong semu ya, buah kotak sejati. Nah, silakan diuraikan penjelasannya di sini dan berikan contoh dan gambarnya apa. Kenapa saya hanya ingin minta dalam satu kelompok itu 5 atau 6 orang, saya pengen kalian totalitas dalam mengerjakan itu ya. Jadi tidak banyak orang tapi nggak banyak yang ngerjain gitu ya. Jadi biar bagi-bagi tugas gitu ya, lebih jelas dan lebih rinci. Kemudian yang tadi itu kan buah tunggal kering. Nah, sekarang buah tunggal berdaging. Ada 2 tipe ya tadi, kering dan berdaging. Nah, untuk yang buah sejati tunggal berdaging itu ada jenisnya, ada buah buni, ada buah mentimun, ada buah jeruk, ada buah batu, ada buah delima, ada buah apel. Silakan berikan penjelasan ini ya. Jadi penjelasannya itu dikaitkan dengan istilah buah sejati tunggal berdaging ini gitu ya. Jangan keywordnya hanya buah mentimun. Nah, nanti kalau mentimun secara umum penjelasannya secara umum, tapi ada kaitannya dengan tipe tunggal berdaging ini maksudnya apa. Berikan contohnya yang jelas mentimun gitu ya, tetapi silakan kalian ambil nama latinnya apa ya, dan gambarnya seperti apa. Sehingga itu gambar itu menunjang dari penjelasannya. Kemudian ada buah sejati ganda. Nah, buah sejati ganda ini jenisnya ada buah kurung ganda, ada buah batu ganda, ya, ada buah bumbung ganda, kemudian ada buah buni ganda. Kemudian buah sejati majemuk, ada buah buni majemuk, ada buah batu majemuk, ada buah kurung majemuk. Sama ya. Oke, itu untuk yang buah sejati. Nah, sekarang yang kedua adalah buah semu ya. Jadi ada buah sejati, ada buah semu. Kalau sejati itu ya real buah gitu ya. Tapi kalau buah semu itu sebetulnya bukan itu buahnya, tapi kok kelihatan kayak buah gitu ya. Jadi buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada buah yang pada bagian bunga yang itu menjadi bagian utama dari buah tersebut ya. Ada buah semu tunggal, ada buah semu ganda, ada buah semu majemuk. Maksudnya apa? Kalau yang buah semu tunggal ini buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Ya, selain bakal buah ada bagian lain-lain nih yang ikut membentuk buah. Jadi beda kayak yang bunga sejati tadi yang memang satu bunga satu bakal buah begitu ya. Kalau ini enggak ya, ada bagian lain lagi. Misal nih, bagian itu adalah tangkai bunga pada jambu monyet ya. Kalau kita sebut apa ya? Mete ya. Iya, kayak kacang mete. Nah, itu kan dari jambu gitu ya, jambu monyet. Nggak tahu kenapa ya filosofinya disebut sebagai jambu monyet, silakan baca sendiri. Yang jelas ketika ngomong jambu monyet itu jangan di depan temannya gitu, nanti saya salah paham gitu. Nah, jambu monyet ini sama kita lihat ya, kita kan mikirnya ini adalah buahnya kan ya, yang rasanya, pernah nggak kalian makan ya, rasanya kayak sepet-sepet gimana gitu ya, asem, pahit, apalah pokoknya nggak enak gitu ya di sini ya.
Ternyata ini adalah buah semu. Padahal kalau dipikir-pikir kan ini adalah buah asli ya, buah sejati. Justru meteknya inilah yang sebagai buah sejatinya. Ini adalah modifikasi dari tangkainya, lebih gede ukurannya malah dan berair kan. Itu kira contohnya bahwasanya ada buah tipe semu, tapi tipe semunya tunggal. Ada juga nih kalau kalian pernah lihat cipluan. Nah, cipluan ini buahnya itu ada tambahan bagian lain berupa kelopak bunganya ya. Jadi kelopaknya itu jadi pelindungnya ini ya. Jadi kalau yang masih dia itu muda itu masih menutup, tapi kalau sudah mulai matang itu kelopaknya terbuka dan rontok gitu ya, mengikuti usia dari buah tersebut gitu. Kemudian ada buah semu ganda. Nah, kalau buah semu ganda ini pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain ya, yang kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Contohnya adalah stroberi. Ada juga buah semu majemuk ya. Ada ganda, ada majemuk. Kalau majemuk ini adalah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya itu yang nampak dari luar itu seperti satu buah saja, padahal pretelannya banyak di dalam. Apa contohnya? Ya ini buah nangka gitu ya. Karena kalau dilihat dari luar kan cuma satu buah, tetapi ternyata di bagian dalamnya itu ada kayak buah-buah lagi gitu ya. Padahal ini satu buah gitu. Kita nggak bisa hanya menyebutnya satu buah nangka itu satu ini ya, enggak. Satu buah nangka itu ya utuh. Jadi harus jelas ya, harus jelas itu adalah buah semu majemuk, buah semu ganda atau buah semu tunggal. Jadi kalau semisal nih ya kalian mau penelitian berkaitan pemanfaatan jambu monyet, nah yang diambil yang mana gitu ya, yang meteknya atau yang jambunya ini gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat ini adalah bagian buah semu. Berarti kalau misalkan yang kalian ambil adalah buah semunya ya berarti katakan ini adalah buah semu. Gitu. Padahal kita sering menyebutnya kalau buah sejatinya ini justru adalah kacang ya, kacang mete gitu, karena memang bentuknya kan kayak kacang. Oke, kemudian yang keenam kita membahas terkait organ biji. Ini adalah organ terakhir ya dalam morfologi tumbuhan, di mana biji ini bisa dikatakan sebagai alat perkembangbiakan utama, yang mana dia itu mengandung calon tumbuhan baru atau kita kenal sebagai lembaga ya. Jadi kenapa ada istilah lembaga ya, lembaga pemerintahan. Nah, itu artinya itu disitulah yang diharapkan ada calon-calon generasi-generasi baru ya yang akan tumbuh gitu loh. Sama halnya dengan tumbuhan. Jadi filosofinya itu seperti tumbuhan yang akan tumbuh gitu. Nah, untuk biji itu ada beberapa bagian. Ini yang saya ambil contoh secara umum ya. Ada namanya kulit biji, ada namanya tali pusar. Nah, biji pun juga tali pusar ya, namanya funiculus, tapi kalau tali pusarnya manusia namanya plasenta. Tapi nanti fungsinya sama ya. Kalau kalian tahu fungsi plasenta, pasti tahu fungsi tali pusar atau funiculus pada biji. Kemudian inti biji. Nah, itu kalau dilihat secara umum, ini kan sudah dapat disimpulkan ya, kalau yang diambil contoh ini adalah tipe dari biji dikotil ya, di mana dia bijinya itu dapat terbelah secara alami menjadi dua atau berkeping dua. Jadi yang nampak berlekuk ini ya, yang biasanya tuh warnanya berbeda dengan kulitnya, itu namanya pusar biji ya atau tali pusar. Kemudian ini adalah inti bijinya yang di dalamnya, dan yang paling luarnya ini adalah kulitnya. Gitu. Jadi kalau kalian punya biji dibuka lagi ya kayak gini. Dan kalau menemui biji yang sudah ada tunasnya, itu biasanya di tali pusarnya ini sudah ada warna hijau-hijau ini yang nantinya akan tumbuh atau berkecambah. Nah, memang biji itu tergantung dari tipenya. Apakah dia biji terbuka atau biji tertutup ya? Apakah kalau dia tertutup, apakah dia dikotil atau dia dikotil begitu ya. Jadi bisa dikarakterisasi satu persatu. Kalau yang dikotil ini sama yang sudah saya contohkan di atas, dia berkeping dua ya. Ini adalah kotiledon.
ya. Kotiledon yang itu bisa dibelah jadi dua, sedangkan ini bagian apa namanya tali pusarnya tadi ya, atau kita kenal sebagai radikulanya itu, dan ini adalah kulit bijinya. Beda lagi dengan jagung. Kalau jagung nggak bisa dibelah kayak gini ya. Kalau dibelah nanti ujungnya membelah secara paksa gitu. Kalau ini kan nggak, memang sudah ada alurnya. Kalau ini nggak bisa karena memang dia satu berkeping satu gitu ya. Tetap punya kotiledon ya, tetap punya radikula, karena masing-masing ini nanti itu akan tumbuh menjadi individu baru yang punya akar, punya batang, punya daun gitu. Tetapi memang tipikalnya berbeda. Oke, nah sekarang kalau dilihat dari karakteristik masing-masing, bahwasanya itu ada tipe biji tertutup atau kita kenal sebagai angiosperme. Ya, ada tipe biji terbuka yang kita kenal sebagai gimnosperme. Nah, kalau untuk yang biji tertutup ya, itu ada. Ambillah contoh misalkan bisa mangga ya, atau mungkin apel. Nah, itu ya tergantung dari apa yang ingin kalian pelajari atau yang akan kalian ambil begitu ya. Nah, itu ada apa namanya biji yang paling luar atau lapisan kulit luar yang kita sebagai testa. Ini sebagai pelindung biji bagian dalam ya. Jadi testa itu tergantung dari bijinya. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit ya, ada yang keras seperti batu. Jadi memang kalau untuk mengkarakterisasi biji harus dilihat dulu bagian-bagiannya gitu. Nanti kan kalian praktikum ada identifikasi untuk biji ya. Pasti kalian akan ditanya ini tipe biji apa? Ya, jadi apakah biji tipe angiosperme atau gimnosperme? Kalau angiosperme, apakah ini dikotil, apakah ini monokotil? Gitu. Kalau sampelnya adalah jagung, yaitu adalah monokotil misalkan. Kalau itu adalah yang diambil adalah mangga misalkan, yaitu berarti dikotil. Jadi kalian harus menguasai itu dulu. Kemudian biji yang terbuka ya. Biji yang terbuka atau kita kenal sebagai gimnosperme ya. Ini lebih kompleks sebetulnya. Ada bagian kulit luar ya. Nah, kulit luar itu kalau pada angiosperme itu testa ini dia lebih tipis ya, kaku. Nah, sedangkan kalau biji terbuka itu enggak. Jadi dia kayak tebal berdaging gitu ya. Kemudian di kulit, justru di kulit tengahnya inilah yang dia tuh tampak keras ya, kuat bahkan berkayu. Kemudian pada kulit dalam ya atau endostesta ini tipis gitu ya. Jadi jelas banget perbedaannya dengan biji yang tertutup. Contohnya pada tanaman melinjo gitu ya. Melinjo yang bijinya itu kalian harus bisa membedakan mana sih bagian kulit luar, mana sih kulit tengah, mana sih kulit dalam begitu ya. Nah, sedangkan yang berwarna apa namanya merah ya, yang berwarna coklat. Nah, ini apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk kulit yang paling luar itu kan kalau muda dia berwarna hijau. Kalau dia sudah agak-agak dewasa itu kuning dan akhirnya menjadi merah. Oh, ternyata ini adalah kulit luar ya, atau sarkotesta. Kemudian kulit tengah keras kaku ya, ini yang lapisan keras yang melindungi bagian dalamnya. Kemudian kulit dalamnya endotesta itu tipis. Itu, dan ini adalah bakal bijinya begitu ya. Jadi kita harus tahu mana sih yang bisa kita manfaatkan dari melinjo itu. Oh, ternyata bagian kulit luarnya bisa ya. Apakah bagian kulit tengahnya bisa? Ya bisa, tapi bukan untuk makanan, mungkin untuk kerajinan tangan. Kalau kalian telaten dibuat apa ya, tergantung dari pemanfaatannya. Nah, ada beberapa modifikasi selayaknya batang tadi ya, misalkan dari kulit biji ya. Kulit biji itu berarti yang paling luar. Ada biji yang kulit bijinya itu ada sayapnya. Ini bukan berarti tanpa maksud ya. Kenapa? Karena tipe dari reproduksi tanaman itu penyerbukannya dibantu angin. Jadi dia hanya bisa mengandalkan dari bantuan angin. Nah, kalau bijinya itu berat, kemudian tidak mudah terbang, ya nanti dia akan sulit gitu ya, terjadi proses penyerbukan. Nah, contohnya adalah pada biji kelor. Biji kelor itu di bagian luarnya ini ada kayak sayap-sayapnya yang tipis ini. Nah, ini kalau misalkan
ada angin, itu dia akan mudah bertebaran. Ada juga bagian yang mengalami modifikasi bulu atau koma ya, terjadi penonjolan sel-sel kulit luar biji yang berupa rambut-rambut halus. Ini sama ya, juga untuk memudahkan untuk tertiup angin, misalkan pada biji kapas gitu ya. Kemudian ada salut biji. Nah, salut biji ini kalian lihat ya, pada bagian luarnya ini itu ada lapisan yang berwarna coklat ya, yang ini berasal dari pertumbuhan tali pusat. Ya, ini contohnya pada kulit durian. Kemudian ada salut biji semu. Ya, ini sama, hampir sama sih kayak salut biji, tetapi dia tidak berasal dari tali pusat ya, melainkan itu dari liang bakal biji ya. Contohnya pada buah pala gitu. Ya, ada lagi pusar biji. Nah, pusar biji ini yang ada di lekukan ya, lekukan di kulit biji ini yang merupakan bekas pelekatan dengan tali pusat yang biasanya itu kelihatan kasar dan warnanya beda dari bagian yang lain. Ini kita kenal sebagai pusar biji. Ada lagi liang biji ya, liang biji itu seperti bekas jalan masuknya serbuk sari ya, berwarna keputihan dan lunak. Contohnya pada biji jarak. Kemudian ada bekas-bekas pembuluh angkut ya, tempat pertemuan antara selubung atau integumen pada nucellus, jaringan di tengah-tengah bakal biji yang berisi kantong embrio. Contohnya ada anggur ya. Jadi kalau di zoom lagi atau diperbesar lagi, ini kayak ada berkas pengangkut di bagian tengahnya ya. Mungkin bagi kita yang pernah memakan atau sering memakan anggur itu tidak terlalu memperhatikan bentuk biji dari anggur itu kayak apa gitu ya. Ada yang main telan aja ya kan, ada yang dibuang gitu, nggak dilihat dulu. Padahal kalau kalian cari referensi ternyata biji dari anggur itu bisa dimanfaatkan ya, dari limbah-limbah yang itu mungkin tidak lagi dimanfaatkan ternyata masih bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berharga. Yang kedua adalah tali pusar atau funiculus ya. Jadi tali pusar atau funiculus itu yang tadi saya sudah jelaskan ya, ini adalah bagian yang menghubungkan biji dengan bakal buah ya, atau bisa dikatakan adalah tangkainya biji kayak gitu. Nah, jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya dan pada biji hanya tampak bekasnya. Ya ini ya. Jadi ini adalah tali pusarnya biji. Jadi warnanya beda, pas ada di bagian lekukan begitu. Jadi kalau semisal nanti ini ditanam, ini nantinya yang akan keluar tunas. Yang ketiga adalah inti biji ya, atau nukleus seminis. Jadi nukleus seminis ini adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya, atau kita kenal sebagai isi biji itu apa gitu ya. Jadi jangan dipikir ketika kalian makan buah, biji itu yang paling mentok. Udah nggak ada lagi di dalamnya. Justru di dalam biji itulah bakal kehidupan itu ada. Daging buah dimakan habis ya. Kalian kalau mau menanam mangga, menanam dagingnya ya sampai kapanpun nggak akan tumbuh tunas baru. Tapi kalau yang kalian manfaatkan adalah bijinya itulah yang nantinya bisa tumbuh menjadi tunas. Jadi jangan mengecilkan istilah biji yang nggak penting terus dibuang. Apa yang akan terjadi kalau nggak ada biji? Ya, kalian nggak akan bisa yang namanya makan daging. Begitu. Akan sekarang udah ada Bu metode pencakokan, metode stek segala macam. Ya, betul. Tapi dalam hal itu nanti istilah plasma nutfah atau keasliannya dari karakterisasi tumbuhan itu akan hilang. Itu akan bertahan sampai kapan sih? Ya. Kalian pernah deh lihat orang-orang itu menjual tanaman dalam pot kecil, tumbuhannya masih pendek ya, mungkin bisa dikatakan masih tinggian saya ya kan, saking pendeknya tuh tanaman, karena saya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Nah, kok sudah berbuah gitu ya, banyak lagi. Ada apa di dalam itu? Padahal ketika dilihat beberapa jenis senyawa atau metabolit sekunder itu bisa dipengaruhi karena usia tanaman gitu. Jadi kalau usia tanamannya itu belum waktunya untuk bisa dipanen, itu bisa berpengaruh dengan kualitas dari senyawa metabolit sekunder itu. Pertama itu. Yang kedua, bisa berapa kali panen.
ya, karena itu nggak akan bisa selamanya seperti biji tadi. Biasanya 3-4 kali selesai gitu ya. Itu kan sifatnya kayak ada apa ya, semacam jalan pintas gitu ya, supaya mereka itu bisa bereproduksi secara massal gitu ya. Bahkan ada sesuatu yang direkayasa di situ, entah itu ada penambahan hormon, ada sesuatu yang dihilangkan ya. Ya begitulah gitu. Kalau misalkan kita tujuannya untuk jangka panjang gitu tadi, itu nggak pas gitu. Tapi kalau untuk keanekaragaman yang sifatnya itu untuk menyelamatkan sumber daya alam yang ada di kita, biji itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Ya, karena tidak semua tanaman itu bisa ditanam melalui bagian pohonnya. Ya kalau tipikalnya kayak cocor bebek itu bisa dari daunnya tinggal dilempar aja, nggak usah disiram, nggak usah diapa, yang penting di alam terbuka itu insya Allah bisa tumbuh tunas ya. Ada beberapa jenis tanaman yang itu nggak bisa, walaupun kalian menanamnya itu diambil dari cabangnya atau tangkainya, itu nggak bisa. Jadi memang harus berawal dari biji. Nah, ada bagian isi dari biji itu, ada bagian lembaga yang kita kenal sebagai embrio atau calon ya, calon tumbuhan baru, dan putih lembaga atau kita kenal sebagai albumen. Nah, lanjut lagi. Ini masih kelanjutan tugas yang tadi ya. Jadi setelah kalian dikerjain yang tadi, silahkan dilengkapi untuk yang ini. Jadi lembaga atau embrio itu merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru ya. Nah, ada bagian-bagiannya di sini, ada akar lembaga yang kita kenal sebagai radikula, ada daun lembaga, kotiledon, ada batang lembaga. Silahkan diberikan penjelasan sedetail mungkin, tapi saya minta formatnya tetap dalam bentuk tabel ya, bukan paragraf yang itu kayak makalah, bukan. Saya minta dalam bentuk tabel, karena itu nanti lebih mudah ya untuk mempelajarinya. Berikan contohnya ya, kalau contoh mungkin bisa terserah apa aja, pokoknya tanaman yang punya akar lembaga, punya daun lembaga, punya batang lembaga, dan tunjukkan gambarnya. Kalau misalkan sulit untuk menunjukkan satu-satu, satu gambar aja sudah cukup, tapi sudah mencakup 3 komponen bagian ini. Ya, tidak perlu akar lembaga sendiri, daun lembaga sendiri, enggak. Jadi 3-tiganya jadikan satu gambar itu. Yang kedua, putih lembaga atau albumen itu merupakan bagian biji yang terdiri atas jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Ini hampir mirip kayak manusia ketika dalam rahim ya. Kita itu kan ada di dalam rahim, yang itu kan tidak hanya ada kita aja di dalam itu. Kita pasti punya namanya sumber makanan, yang mana kita kan tidak bisa memakan sendiri ya. Artinya tetap harus ada bantuan dari sumber lain. Nah, dengan adanya makanan itu diharapkan dalam proses pertumbuhan calon embrio tadi, sebelum dia tumbuh ke permukaan tanah, itu sudah baik dan sudah sempurna, sehingga akan menghasilkan tanaman yang bagus seperti apa yang diharapkan ya. Ada beberapa jenis untuk putih lembaga ini, atau bagian di dalamnya ada putih lembaga dalam sama putih lembaga luar ya, atau putih lembaga dalam kita kenal sebagai endospermium, putih lembaga luar itu perispermium. Itu juga sama. Untuk contohnya satu tanaman nggak apa-apa, yang penting yang punya 2 bagian ini dan berikan penjelasannya dan gambarnya seperti apa. Oke, itu selesai untuk bab morfologi ya. Lihat dari sekian banyak morfologi ini dari awal sampai akhir, ini aja masih banyak yang saya berikan tugas kalian ya, dari awal sampai terakhir tidak saya tulis di sini, itu slide-nya sudah 88 ya. Jadi kalau semuanya saya tulis mungkin 100 lebih. Ya itulah morfologi tumbuhan gitu. Jadi kita harus belajar dari setiap bagian yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Ini saja, tidak semuanya saya sampaikan yang sekiranya memang kalian butuhkan dalam identifikasi tanaman. Karena itu penting ya, bagian apa yang akan kita ambil, apakah bagian daunnya, bunganya, ya, batangnya. Jangan sampai kita tidak tahu tipe batangnya apa dari sampel yang kita bawa atau yang akan kita gunakan. Ya, oke, serasa cukup pertemuan kita hari ini.
Dan untuk minggu depan kita sudah masuk ke anatomi. No, beda lagi dong dengan morfologi, beda. Kalau morfologi itu dia lebih ke internal ya. Oh, sorry, eksternal yang nampak dari luar, yang kita kalau melihatnya tidak perlu pakai mikroskop. Tapi kalau anatomi yang sifatnya itu mikroskopis itu harus menggunakan mikroskop gitu ya. Memang di dalam daun itu kan nggak kayak permukaan daun kosong kan, nggak, otomatis di dalamnya itu ada jaringan-jaringan penyusun dari daun. Nah, itu yang akan kita pelajari di insya Allah di minggu depan. Kalau untuk saya ini minggu keberapa sih ya? Minggu ketiga ya. Insya Allah kan kalau saya itu empat kali pertemuan apa 5 kali pertemuan gitu, nanti saya lihat lagi. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Bagi kalian yang sudah menonton atau live itu silakan ya tetap komentar dengan format yang sudah diberikan, tetapi tidak wajib untuk melihat lagi. Bisa nanti belajar ulang dari PPT yang akan saya share-kan. Tapi kalau yang belum melihat, yang itu tidak hadir di sini, itu wajib ya dua-duanya melihat video dan komentar. Dan jangan melihat PPT dulu ya, karena saya pengen kalian itu menyimak dari penjelasan video dulu, baru kita bisa merefresh dengan membaca PPT. Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk si pen Tasya ya, untuk silakan ditanyakan teman-temannya mau memilih kelompok sendiri atau dipilihkan oleh Tasya. Kalau misalkan mau dibikin kelompok sendiri atau dipilihkan, pokoknya dalam satu kelompok itu usahakan maksimal terdiri 5 atau 6 orang saja. Ya, kecuali nanti kalau ada sisa yang memang itu nggak kebagian tempat, nggak kebagian kelompok, itu bisa diselipkan. Tapi saya pengen dalam satu kelompok itu paling nggak 5 atau 6 orang ya. Jadi biar totalitas lah dalam mengerjakannya. Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.